Lampu jalan terang berpijar, lampu berdiri di atas papan. Anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Ada kain terkena tinta, noda tinta banyak menetes. Semangatlah menggapai cita agar hidup menjadi sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Dengan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat membuat gambar bercerita dengan baik. Dan yang ketiga, dengan memperhatikan contoh, peserta didik dapat mengetahui usaha agar menjaga kesehatan organ peredaran darah dengan benar. Perhatikan gambar berikut ini. Udin pandai membuat gambar bercerita atau komik. Kepandaian Udin membuat gambar bercerita karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat gambar bercerita. Masih ingatkah langkah-langkah yang harus kalian siapkan dalam membuat gambar bercerita? Kalian bisa mengingat lagi melalui persiapan Udin dalam membuat gambar bercerita berikut ini. Udin yang pertama menentukan cerita yang akan digambar. Udin akan menggambar cerita si pitung. Udin mempelajari cerita si pitung. Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Misalnya, si pitung merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat. Dua teman si pitung bernama Rais dan Ji yang memiliki karakter baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter company yang jahat, egois, keras kepala, dan pemarah. Selanjutnya, Udin mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Sebelum menggambar, tentu saja Udin menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan, yaitu 1. Alat dan bahan untuk membuat gambar bercerita. Yang kedua, membuat sketsa gambar bercerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Yang ketiga, menyempurnakan sketsa gambar bercerita dengan pewarnaan yang sesuai. Inilah gambar cerita buatan Udin.
Bagus bukan? Udin telah selesai membuat gambar bercerita tentang si pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan bela diri badannya menjadi sehat, semua organ tubuhnya menjadi kuat. Paling tidak ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri, yaitu 1. Manfaat fisik, 2. Manfaat emosional, dan yang ketiga, manfaat sosial. Mari kita ulas sampai jelas. 1. Manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisik. Contohnya, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh. Terbentuk postur tubuh yang seimbang dan sangat penting untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Mengapa demikian? Pada dasarnya, peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung. Oleh karena itu, dikatakan bahwa jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Sebagai alat pemompa darah, jantung tersusun atas bermacam jaringan dengan karakteristik yang disesuaikan fungsinya. Adapun jaringan penyusun jantung ialah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan otot yang menyusun jantung ialah otot jantung. Otot ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis otot lainnya. Antara lain, memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antar jaringan otot lainnya. Hal ini sangat cocok bagi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Untuk itu, kalian hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah seperti jantung. Caranya bisa dengan berolahraga seperti ikut bela diri dan senam. Jika kalian tidak peduli terhadap kesehatan diri, maka dikhawatirkan akan timbul penyakit yang mengganggu organ peredaran darah tubuh kalian. Banyak penyakit yang bisa timbul karena gangguan organ peredaran darah, misalnya serangan jantung dan stroke. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama, yang menimbulkan kejutan emosional, kekacauan fisiologis, dan kelelahan mental. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada yang terjadi terus-menerus hingga setengah jam. Kemudian menjalar ke tangan kiri dan rahang. Akibatnya muncul perasaan takut yang begitu besar dan kesulitan untuk bernapas.
Adapun stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Gangguan fungsi otak ini yang menyebabkan gejala stroke. Manfaat yang kedua adalah manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisik kita, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosi. Dalam seni bela diri, kalian akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kalian bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kalian untuk menghabisi penyerang tanpa ampun. Manfaat yang ketiga adalah manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kalian akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kalian harus bisa membela diri. Sedangkan dalam posisi yang kuat, kalian harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya, kalian dapat membela diri dari bullying teman-teman di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerjasama dengan tim. Selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Misalnya, saat berlatih membanting, maka kalian akan dilatih untuk menjaga agar teman berlatih tidak cedera. Dalam beberapa bela diri, konsep ini bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan yang sesungguhnya. Tujuan bela diri bukan untuk menciderai lawan, melainkan hanya untuk melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Selain itu, kalian juga diajari untuk memiliki rasa hormat. Tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tetapi juga kepada lawan. Menghormati teman, guru, dan orang lain termasuk lawan merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ditegaskan dalam pantun berikut ini. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Untuk lembar kerja 1, anak-anak, coba jelaskan 5 usaha untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Baik, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Dua gambar di atas adalah contoh penyebab banjir, yaitu menebang pohon secara besar-besaran di hutan. Akibat penebangan pohon tersebut, maka air hujan tidak dapat diserap oleh tanah dengan baik, sehingga air akan meluap dan menyebabkan banjir. Yang kedua adalah membuang sampah di saluran air atau sungai.
Menjaga lingkungan masyarakat adalah tanggung jawab segenap warga masyarakat, termasuk kalian. Banyak bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Misalnya, menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenangan lingkungan masyarakat. Bagaimanakah akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh warga masyarakat? Ya, benar sekali. Anak-anak sudah paham tentang hal ini. Akibat-akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, yaitu lingkungan menjadi kumuh karena masyarakat tidak menjaga kebersihan. Kemudian, lingkungan juga tidak tentram karena warga masyarakat tidak menjaga keamanan. Sebagai lembar kerja kedua setelah anak-anak mempelajari dari awal tadi, coba perhatikan. Buatlah gambar bercerita dengan tema dengan olahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Buatlah alur cerita sederhana. Tentukan tokoh dan karakternya, lalu tentukan adegan dengan gambar. Baik anak-anakku, hari ini kita telah belajar tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, membuat gambar bercerita, dan mengetahui usaha menjaga kesehatan organ peredaran darah. Pergi ke sawah dengan sepeda. Sepeda tua dari Pak Dadang. Sampai jumpa anakku semua. Tetap belajar di channel For Good Secang. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.